Eh, untuk menambah ilmu pengetahuan ya untuk ibu-ibu hebat di sini atau calon ibu. Apa saja manfaat untuk balita dan cara pengolahannya? Apakah bisa dibuat campuran bahan-bahan MPASI pada balita agar dapat mengurangi terjadinya stunting? Terima kasih. Mungkin tepuk tangan ke pertanyaannya ya, pertanyaannya berbobot sekali. Oke, baik, terima kasih. Oh iya. Jadi begini, ibu-ibu, ilmu sehatnya tadi yang harus kita pahami dulu. Kenapa anak-anak kita ada stunting? Coba dipersani dan saya pengen tahu juga jawabannya. Stunting yang dikatakan di sini itu seperti apa? Apakah atau ada ciri-cirinya? Mungkin ada ibu-ibu yang bisa mengutarakan ciri-ciri stunting. Kurus, tinggi badan kurang, tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Kemudian apa lagi? Berat badan kurang. Terus kemudian apakah kemampuan berpikir kurang? Itu harus mengumpul di satu, semuanya mengumpul di satu, baru dikatakan stunting, atau jika satu gejala saja sudah kategori stunting. Maksud saya ketika ada kan kadang anaknya ukur tidak terlalu tinggi, tetapi misalnya aktif, tetapi kemudian juga tidak lambat dalam berpikir. Kemudian karena sangat aktif dia menjadi kurus, ada kan? Misalnya ngoten, niku kategori stunting enggak kalau kayak gitu? Tidak. Jadi mungkin yang dikatakan stunting harus mempunyai 3 ciri itu. Jadi tinggi badan kurang, kemudian berat badan juga kurang, di proporsi dengan tingginya, kemudian lambat dalam berpikir. Oke, ngoten nggih. Saya tanya lagi. Apakah ibu-ibu menjumpai seperti itu? Ngapunten, pada keluarga yang hanya kurang mampu, ataukah ibu juga menjumpai, kita tidak kemudian langsung mencermati tetangga kita, bukan, tetapi kita sedang belajar. Apakah ibu-ibu menjumpai seperti itu juga terjadi pada mereka yang berkecukupan? Jawabannya adalah ya. Pada yang mereka berkecukupan juga terjadi fakta niku. Baik. Kemudian saya tanya lagi, apakah seperti itu yang dianggap terjadi pada bayi ataukah pada sudah usia jalan? Pada bayi juga dijumpai seperti itu? Apa pada kondisi sudah mereka jalan, sudah makanannya sudah yang macam-macam seperti ini ku? Oke, pada bayi juga terjadi, pada yang sudah sudah jalan, sudah beraktivitas juga terjadi. Ngoten nggih. Saya ulangi lagi, kondisi yang bayi tadi itu terjadi pada mereka yang ekonomi sangat kurang atau juga yang terjadi pada mereka yang mampu? Bisa pada yang mampu juga. Baik, saya ingin sekali ibu-ibu juga mari kita belajar bersama-sama, yang termasuk yang calon ibu, calon bapak, karena urusan anak bukan hanya urusan ibu, ngoten nggih, kan juga harus bapak-bapaknya juga harus ngasih contoh yang baik untuk urusan nutrisi, nggih kan? Nutrisi nggih ya. Nah, apa yang saya terangkan dari tadi tentang sakit kita itu ada sebabnya. Satu yang tadi kita pahami adalah tentang isi piring kita. Isi piring kita yang saya sarankan tadi kategori mahal atau kategori murah meriah? Sebenarnya apa itu? Ya. Termasuk yang mahal yang saya ajarkan? Mahal mboten? Mboten. Tetapi yang membandingkan di mana? Mentah dan matang. Ini yang kita monggo berpikir kritis. Monggo
saya agak ingin mengkritisi urusan stunting ini bukan dari urusan kurang gizi, tetapi adalah salah gizi. Itu yang ingin saya luruskan. Kita sakit juga bukan kurang gizi, tetapi salah dalam cara memasak atau menyiapkan isi piring kita. Monggo, coba dicermati. Kalau yang bayi bisa jadi ibunya, ngapunten, sehingga kemudian produksi ASI turun. Ibunya maemnya yang instan-instan. Karena saya menjumpai ada bayi, sejak bayi kena leukemia, kanker darah. Kalau bayi kena leukemia itu terus kita mikirnya kena dari mana? Tidak lain. Kalau di saya, di keilmuan saya, niku ada namanya karsinogenik, itu zat penyebab kanker. Kemudian ada juga yang kita patut waspada, istilah namanya di saya, tapi ini saya kepingin tidak hanya ilmu kimia itu untuk di urusan saya, tetapi semuanya juga paham, yaitu adalah istilah namanya teratogenik. Pada ibu, pada orang tua tidak mengalami masalah keturunannya, ini bukan karena kebanyakan dosa turunan, tetapi salah makan yang kemudian membawa pada bibitnya itu masalah.